Halo, perkenalkan nama saya Arina Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan, pengadaan, penyimpanan obat di apotik. Yang pertama, di sini saya akan membahas bagian dari perencanaan obat. Di sini, untuk pengertian perencanaan sendiri yaitu merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Hal ini untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perencanaan ini? Tujuan dari perencanaan ini yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kekosongan dan kelebihan stok. Kemudian yang kedua, perakiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan penggunaan sediaan farmasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini akan membahas tentang dasar pertimbangan dan metode perencanaan. Nah, yang pertama dasar pertimbangannya yaitu anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode lalu, waktu tunggu pemesanan, dan juga rencana pengembangan. Untuk metode perencanaan di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi. Kombinasi ini terdiri dari kombinasi konsumsi dan epidemiologi. Di sini dijelaskan metode konsumsi yaitu metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Dapat dihitung dengan rumus CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana untuk keterangannya CT sendiri yaitu kebutuhan per periode waktu, sedangkan CA kebutuhan rata-rata waktu. Kemudian T merupakan lama kebutuhan, SS yaitu safety stock, di mana untuk perhitungan SS ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus lead time per jumlah hari dikali CA. Kemudian yang kedua adanya metode epidemiologi. Metode epidemiologi di sini yaitu berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat, yaitu dapat menggunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, dengan keterangan CE yaitu perhitungan standar pengobatan. Selanjutnya ada metode kombinasi, di mana metode kombinasi di sini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, yaitu menggunakan metode konsumsi dengan berkoreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pada peresepan, dan juga kebijakan pelayanan. Ini merupakan gabungan dari antara metode kombinasi dan epidemiologi, di mana dalam menghitung metode kombinasi yaitu dapat menggunakan rumus C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Nah, untuk masing-masing metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana untuk metode konsumsi ini memiliki kelebihan yaitu data konsumsi akurat, tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan, dan juga jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Kemudian juga tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Yang terakhir yaitu pencatatan dan morbiditas yang baik tidak diperlakukan. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan dari metode epidemiologi ini sendiri yaitu kelebihannya yang pertama, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Kemudian program-program yang baru dapat digunakan. Selain itu juga, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kemudian kekurangannya dari metode epidemiologi sendiri ini yang pertama, memerlukan waktu yang banyak dan tenaga terampil. Yang kedua, data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan. Yang ketiga, memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Yang keempat, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Yang kelima, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan
insidensial tidak terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu variasi obat terlalu luas. Selanjutnya saya akan membahas bagian pengadaan obat. Pengertian dari pengadaan obat di sini yaitu proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit ataupun di apotik untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, ataupun pedagang besar farmasi. Kemudian tujuan dari pengadaan ini yaitu untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan juga pengiriman barang yang terjamin. Selain itu juga, prinsip dari pengadaan yaitu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 38-Menkes-SK-5-2003 yaitu mutu obat terjamin, pengadaan obat secara efisiensi, menerapkan konsep obat esensial generik, pengadaan melalui industri farmasi ataupun PBF. Pada pengadaan memiliki siklus pengadaan obat, yaitu yang pertama, keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, kemudian keputusan dan tindakan dalam menentukan harga yang harus dibayar, dan yang terakhir yaitu keputusan dan tindakan dalam menentukan kualitas obat yang diterima. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan. Yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa, kemudian bahan yang berbahaya dan beracun harus disertai dengan MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP harus memiliki izin edar. Dan yang keempat, masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang penyimpanan. Untuk pengertian dari penyimpanan, menurut Permenkes tahun 2014, penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengaturan obat akan terhindar dari kerusakan fisik ataupun kerusakan kimia, dengan tujuan agar aman dan mutu terjamin. Untuk penyimpanan obat ini ada 2 cara, yaitu berdasarkan FIFO dan FEVO. FIFO sendiri ini penyimpanan obat berdasarkan obat yang datang lebih dahulu dan dikeluarkan terlebih dulu. Sedangkan FEVO ini penyimpanan obat yang berdasarkan kadaluarsa apabila obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode penyimpanan, yaitu yang pertama stabilitas, yaitu yang terdiri dari suhu atau cahaya matahari. Setiap obat memiliki stabilitas yang berbeda-beda. Kemudian juga dapat dilihat dari bentuk sediaan, di mana bentuk sediaan ini untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bentuk sediaan. Dalam bentuk obat itu memiliki banyak bentuk-bentuk sediaan seperti tablet, larutan, dan lain-lain. Kemudian ada kelas farmakoterapi, di mana untuk kelas farmakoterapi ini untuk memisahkan seperti obat tensi dan antibiotik dan lain-lain. Kemudian dapat juga berdasarkan alfabetis. Kemudian ada juga berdasarkan obat khusus, di mana obat khusus ini seperti narkotika, prekurser, OOT, dan juga psikotropika. Untuk narkotika sendiri ini memiliki tempat lokasi khusus dalam penyimpanan. Hal ini untuk obat narkotika ini tidak dapat dicampur-campur dengan obat-obat yang lain. Kemudian ada high alert, di mana high alert ini yaitu contohnya seperti D40, insulin, dan juga epinefrin. Kemudian dapat juga memperhatikan LASA, di mana LASA ini obat-obatan yang bunyinya sama dan penampakannya sama. Contohnya ini seperti Captrofil 25 mg dan 50 mg. Kemudian di sini untuk penyimpanan, yang pertama yaitu kegiatan yang terkait dengan penyimpanan obat dan atau bahan obat harus memastikan terpenuhinya kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan dan memungkinkan penyimpanan secara teratur sesuai dengan kategorinya. Obat dan atau bahan obat dalam status karantina diluluskan, ditolak, dikembalikan, ataupun ditarik atau diduga palsu.
Kemudian yang kedua, harus diambil langkah-langkah untuk memastikan rotasi stok sesuai dengan tanggal kadaluarsa obat dan atau bahan obat mengikuti kaidah FIFO seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu obat dan atau bahan obat harus ditangani dan disimpan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya tumpahan, kerusakan, kontaminasi, dan campur baur. Obat dan atau bahan obat tidak boleh langsung diletakkan di lantai. Kemudian, obat dan atau bahan obat yang kadaluarsanya harus segera ditarik, dipisahkan secara fisik, dan diblokir secara elektronik. Penarikan secara fisik untuk obat dan atau bahan obat kadaluarsa ini harus dilakukan secara berkala. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan membantu dalam proses belajar kita. Terima kasih.